warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah terkait dengan SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Ya. Mungkin teman-teman di sini kemarin sudah belajar ya terkait dengan nanda. Ya, diagnosisnya menggunakan nanda. Nah, pada kali ini alhamdulillah di Indonesia sekarang sudah ada standar untuk membuat diagnosis keperawatan. Nah, zaman dulu perlu diketahui, zaman saya gitu ya, tahun 2010 2011 gitu ya, itu kita membuat diagnosis dari beberapa sumber gitu ya, misalnya buku Dungus gitu ya, dan sekarang berlanjut menggunakan nanda gitu, untuk intervensi yang menggunakan Niknok gitu ya. Karena waktu itu memang belum ada standar di Indonesia, dan apa kesulitan yang dialami, kadang-kadang kata-katanya itu berbeda gitu. Misalnya di satu buku ada defisit volume cairan, itu diagnosanya ya. Nah, di satu buku lagi adalah kekurangan volume cairan. Walaupun artinya sama, namun mana sih kata yang memang terstandar itu agak sulit. Nah, sekarang di kita sudah ada PPNI tentunya ya, sudah mengeluarkan buku terkait dengan standar diagnosis Indonesia. Jadi kita acuannya ke sana selama itu di Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai mahasiswa keperawatan itu wajib ya punya bukunya kurang lebih seperti ini ya, standar diagnosis keperawatan Indonesia gitu ya, seperti ini ya bukunya. Ini bukunya banyak di toko-toko buku ataupun di online gitu ya. Silahkan teman-teman, saya pikir ini harus punya gitu, nanti pada saat praktek kita membuat diagnosis soalnya ya. Oke, kita akan lanjut ya tentang SDKI. Kita mulai. Sebelum kita mulai di standar diagnosis, perlu diketahui bahwa asuhan keperawatan itu terdiri dari 5 step atau nursing diagnosis. Asuhan keperawatan terdiri dari 5 step. Yang pertama adalah assessment atau pengkajian. Nah, pengkajian ini kita mulai mencatat, mengkaji, menanyakan kondisi-kondisi yang dialami oleh pasien. Selanjutnya memeriksa kondisi pasien. Nah, selanjutnya nanti akan dikumpulkan data-data tersebut dalam format pengkajian keperawatan gitu ya. Nah, format pengkajian keperawatan ini tentunya berbeda-beda di tiap departemen. Maksudnya departemen apa? Misalnya anak, KMB gitu ya, gawat darurat, itu akan berbeda format-format yang dipakai seperti itu. Nah, setelah kita mengkolektifkan data, mencatat data, maka selanjutnya kita pilih mana data-data yang memang bisa kita ambil untuk dibuat diagnosis keperawatan, dan mana yang diagnosis yang utama, mana diagnosis yang selanjutnya gitu, primer ataupun sekunder ya, yang harus saya lakukan pertama kali atau yang kedua gitu ya, sesuai dengan kondisi pasien dari hasil pengkajian. Nah, setelah proses asesmen dilakukan, maka selanjutnya adalah step mendiagnosa atau nursing diagnosis. Nah, misalnya contoh dari hasil pengkajian pasien ini suhunya naik terus, maka salah satu diagnosa yang bisa kita ambil contohnya adalah
misalnya dengan suhu panas pasiennya jadi cairannya turun, cairannya turun, urin outputnya sedikit gitu ya, karena minumnya sedikit, kita ambil diagnosis misalnya defisit volume cairan seperti itu. Nah, diagnosa tersebut dari mana kita ambil? Nah, sudah ada bukunya. Nah, dinamakan dengan buku SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan. Pada step ini kita menggunakan buku SDKI. Setelah mendiagnosis, kita akan lanjut dengan step ketiga, yaitu planning, perencanaan. Ya, perencanaan ini kita bisa ambil dari buku SLKI maupun SIKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, gitu ya. Selanjutnya, setelah membuat planning, kita membuat implementasi sesuai dengan intervensi yang sudah kita rencanakan. Misalnya lakukan fisioterapi dada, itu bentuk-bentuk intervensi, kata-kata dalam intervensi. Maka di dalam implementasi, kata-katanya adalah melakukan fisioterapi dada, seperti itu ya. Jadi implementasi ini diambil dari intervensi, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah step terakhir, yaitu step evaluasi. Jadi mengevaluasi semua tindakan-tindakan yang sudah kita implementasikan ke pasien sesuai dengan planning yang kita buat. Selanjutnya nanti hasil dari tindakan kita implementasi evaluasi, kita kaji lagi pasiennya, seperti itu ya. Maka di sini digambarkannya terus berputar gitu ya, dari step assessment sampai ke evaluasi, balik lagi ke assessment gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah tentang diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respons klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual maupun secara potensial. Artinya begini, ketika pasien misalnya di satu rumah sakit, masuk ke rumah sakit, maka kita kaji apa yang dikeluhkan, apa yang dirasakan. Nah, itu kita mengkaji respon klinis pasien. Nyeri dada, sesek, nah itu respon pasien gitu ya. Nah, bisa bersifatnya aktual maupun potensial. Aktual pada saat terjadi gitu. Pada saat itu saya sesak, lihat respiratory rate-nya itu misalnya 30. Itu merupakan data aktual gitu ya. Nah, data bisa bersifat objektif dan bersifat subjektif nantinya. Nah, selanjutnya yang berpotensial seperti apa? Misal tadi contoh lainnya ya untuk aktual ya. Pasiennya batuk-batuk tapi susah mengeluarkan dahak ya, contohnya. Berarti dia jalan napasnya tidak bersih karena ada sekret gitu, ada slem, ada dahak di situ. Maka diagnosis yang aktual misalnya bersihan jalan napas karena harus dibersihkan gitu ya. Apa kata-kata deskriptornya, yaitu bersihan jalan napasnya tidak efektif gitu. Itu kata-kata aktual di dalam diagnosis perawatan. Nah, selanjutnya yang berpotensial seperti apa? Yang berpotensial misalnya suhu pasiennya naik terus, demam terus gitu. Maka beranalisis berpikir kita, kalau suhunya panas maka dia kemungkinan cairannya berkurang karena menguap gitu ya istilahnya. Maka diagnosis yang berpotensial seperti risiko
kekurangan volume cairan seperti itu ya. Nah, selanjutnya diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien, individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, artinya kita tidak hanya berfokus kepada satu individu. Keluarga, masyarakat itu menjadi fokus kita dalam mendiagnosis gitu. Karena nanti teman-teman tidak hanya berkecimpung di rumah sakit, nanti berkecimpung juga di komunitas, di masyarakat. Maka diagnosisnya pun diagnosis yang bersifat untuk masyarakat gitu ya, tidak bersifat individu gitu ya, baik itu dalam kondisi sehat maupun sakit. Kita lanjut ya. Nah, kemarin belajar tentang nanda. Apa perbandingan antara nanda dengan SDKI? Jangan ditanyakan mana yang lebih baik gitu. Akan tetapi di sini kita menyikapinya, kalau SDKI berarti ini standar yang dipakai di Indonesia. Jangan kalian pakai di luar negeri. Kalau kalian kerja di Jepang, Cina, terus kalian pakai SDKI, maka nggak bisa gitu ya. Ini hanya diberlakukan di area lokal di Indonesia gitu ya. Kalau misalkan di luar menggunakan nanda, ya silakan, karena itu kan sudah skalanya internasional gitu. Namun dikembalikan lagi terhadap lokasi di mana Anda bekerja, apakah sudah ada standar diagnosis tertentu untuk di negara tersebut gitu. Misalnya Anda di Malaysia, apakah sudah ada standarnya atau belum untuk diagnosis keperawatannya. Nah, berarti kalau sudah ada ya kalian pakainya yang itu, yang standar itu ya. Oke. Nah, di Nanda terdiri dari 13 domain dan 13 kelas, 202 diagnosis. Nah, ini domain 13-nya, ke-13 domainnya ada promosi kesehatan sampai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di SDKI ada 5 kategori, 14 subkategori dan 14 diagnosis, 149 diagnosis. Nah, di tiap-tiap diagnosis ini, tiap-tiap kategori ini ada mempunyai subkategori gitu ya. Yang paling banyak kalau masuk di fisiologis gitu ya, diagnosisnya. Oke, kita lanjut. Nah, di SDKI yang tadi saya sampaikan bahwa dia mempunyai 5 kategori dan 14 subkategori. Di fisiologis ada respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas istirahat, neurosensori, reproduksi dan seksualitas gitu ya. Ini belum berbentuk diagnosisnya, akan tetapi ini baru subkategorinya. Kalau dia masuk misalnya bersihan jalan napas tidak efektif, ini diagnosis masuknya kemana? Berarti sistem respirasi gitu, subkategori respirasi. Nah, selanjutnya psikologis ada nyeri dan kenyamanan, integritas ego, perilaku ada kebersihan diri, penyuluhan dan pembelajaran, relasional ada interaksi sosial gitu ya, dan lingkungan ada keamanan dan proteksi. Ini saya ambil materinya dari buku SDKI. Jenis diagnosis keperawatan itu ada 2. Yang pertama ada diagnosis keperawatan yang negatif, bersifat negatif, dan positif gitu. Negatif terbagi dalam 2 lagi, yaitu aktual dan risiko. Sedangkan yang positif itu berbentuk promosi kesehatan. Nah, yang paling banyak dipakai itu adalah diagnosis keperawatan yang bersifat negatif. Yang positif jarang gitu, karena kita banyaknya lebih berfokus kepada masalah-masalah kesehatan yang harus ditangani segera gitu ya. Nah, sedangkan yang di positif ini biasanya pasiennya sudah membaik gitu, akan tetapi menunjukkan pasiennya ingin lebih baik lagi, optimal dalam kesehatannya gitu. Sehingga kebanyakan yang diambil adalah yang negatif gitu.
Namun alangkah baiknya kita juga menggunakan diagnosis keperawatan yang positif gitu, sesuai dengan kondisi pasiennya. Oke, kita lanjutkan ya. Diagnosis keperawatan negatif itu menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sakit atau berisiko mengalami sakit, sehingga penegakan diagnosis ini akan mengarahkan pemberian intervensi keperawatan yang bersifat penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan. Jadi pada diagnosis negatif ini yang terdiri dari dua tadi, itu pasiennya benar-benar kondisi yang memang sakit, dan intervensi yang bisa kita berikan itu berupa penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan gitu ya. Nah, diagnosis negatif ini terdiri dari dua, yaitu aktual, menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau kehidupannya yang menyebabkan klien mengalami masalah kesehatan. Tanda gejala mayor minor dapat ditemukan divalidasi pada pasien. Apa itu tanda gejala mayor dan minor? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Ada tentang gejala mayor dan minor. Pada intinya di aktual di sini adalah yang memang terjadi pada saat itu gitu ya, secara aktual. Yang risiko menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya yang dapat menyebabkan klien berisiko mengalami masalah kesehatan. Tidak ditemukan gejala mayor dan minor pada klien, namun klien memiliki faktor risiko mengalami kesehatan. Gitu. Jadi belum ditemukan diagnosisnya atau masalahnya, namun ini akan berpotensi ke arah satu masalah gitu, sehingga ini dikatakan beresiko gitu. Nah, ini yang dikatakan diagnosis positif, menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sehat dan dapat mencapai kondisi yang lebih sehat atau optimal. Artinya pasiennya sudah sehat gitu ya. Diagnosis ini disebut juga dengan diagnosis promosi kesehatan. Diagnosis promosi kesehatan adalah menggambarkan adanya keinginan dan motivasi klien untuk meningkatkan kondisi kesehatan ke tingkat yang lebih baik atau optimal. Itu ya. Nanti kita lihat beberapa contoh yang terkait dengan promosi kesehatan, misalkan peningkatan volume cairan seperti itu ya. Nah, di buku di sini banyak gitu ya contoh-contohnya. Misalnya ini tadi, kesiapan peningkatan keseimbangan cairan seperti itu. Nah, peningkatan keseimbangan cairan ini, kesiapan peningkatan keseimbangan cairan ini salah satu diagnosis positif seperti itu ya. Bagaimana yang negatifnya? Misalnya defisit volume cairan, atau di SDKI ini defisitnya itu lebih ke kata-katanya hipervolemia atau hipovolemia seperti itu ya. Risiko ketidakseimbangan cairan, risiko ketidakseimbangan elektrolit itu terkait dengan cairan gitu ya. Oke, selanjutnya, nah, komponen diagnosis keperawatan itu terdiri dari satu adalah masalah. Masalah merupakan label dari diagnosis keperawatan yang menggambarkan inti dari respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya. Label diagnosis terdiri dari deskriptor atau penjelas dan fokus diagnostik. Oke, kita langsung saja lihat ya, apa itu deskriptor, apa itu fokus diagnostik. Nah, ini seperti ini kata-kata deskriptornya.
misalnya kita menemukan fokus diagnostik kita nih, saya diagnosis nih pasiennya ini mah bersihan jalan nafasnya yang terganggu. Maka apa kata-kata untuk mendeskripsikannya bersihan jalan nafas ini? Apakah bersihan jalan nafas terganggu, bersihan jalan nafas jelek, bersihan jalan nafas buruk, bersihan jalan nafas baik? Maka di sini distandarisasi, jadi kata-kata deskriptornya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Nanti akan kita jelaskan tidak efektif apa. Nah, sedangkan kata-kata untuk pertukaran gas misalnya itu diawali dengan gangguan. Jadi kata-kata diagnosis kita gangguan pertukaran gas, itu diagnosis. Itu masalah perawatan. Curah jantung penurunan, aktivitas intoleransi aktivitas, pengetahuan defisit pengetahuan gitu ya. Nah, ini ada penjelasnya dari defisit, disfungsi, efektif gitu ya. Defisit tidak cukup, tidak adekuat, itu artinya. Disfungsi artinya tidak berfungsi secara normal. Efektif menimbulkan efek yang kita inginkan. Gangguan mengalami hambatan atau kerusakan, lebih berarti di atas normal. Penurunan berkurang baik dalam ukuran jumlah maupun derajat. Rendah berada di bawah nilai normal. Tidak efektif, tidak menimbulkan efek yang ditimbulkan. Bersihan jalan napas tidak efektif contohnya. Artinya bersihan jalan napasnya tidak menimbulkan efek yang ditimbulkan gitu ya. Seperti itu. Oke. Tidak defisit, disfungsi, efektif. Oh ya, ini tadi tidak efektif, tidak menimbulkan efek yang ditimbulkan. Maksudnya tidak menimbulkan efek yang diinginkan, bukan ditimbulkan ya. Oke. Ini salah ketik ya tadi. Oke, kita lanjut. Indikator diagnostik adalah indikator diagnostik terdiri atas penyebab, tanda gejala dan faktor risiko. Artinya apa? Kita membuat masalah keperawatan, mengambil masalah keperawatannya, bersihan jalan napas tidak efektif. Kenapa dikatakan bersihan jalan napas tidak efektif? Maka kita harus mempunyai data. Nah, data-datanya itu lihat dari indikator diagnosisnya. Contohnya dia banyak strem, suara parunya ronhi, batuk-batuk, gitu, susah mengeluarkan dahak, maka itu sebagai indikator diagnostiknya. Nah, selanjutnya komponen diagnostik keperawatan itu terdiri dari penyebab atau etiologi, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan status kesehatan. Etiologi dapat mencakup 4 kategori, yaitu fisiologis, biologis, psikologis, efek terapi, situasional, personal, dan maturasional gitu ya. Jadi nanti misalnya diagnosisnya bersihan jalan napas tidak efektif, berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan, kaitkan dengan etiologinya apa. Nah, yang selanjutnya tanda gejala atau tanda sign dan gejala simptom. Tanda merupakan data objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan diagnostik, sedangkan data subjektif diperoleh dari anamnesisnya. Tanda dan gejala dikelompokkan menjadi kategori mayor dan minor. Itu ya, mayor, minor. Yang membedakan kalau dia subjektif biasanya kata-katanya seperti ini. Pasien mengeluh sesak, itu adalah data subjektif yang kata-kata yang dikeluarkan oleh pasien, yang dirasakan oleh pasien. Nah, objektif yang bisa kita lihat, bisa kita ukur gitu ya. Pasien mengeluh sesak, itu subjektif. Respiratory rate-nya 35 kali per menit. Nah, itu objektif, kita bisa ukur, bisa kita lihat, bisa kita ukur gitu. RR-nya, respiratory rate-nya, itu data objektif.
Nah, selanjutnya apa yang dikatakan mayor, tanda gejala ditemukan sekitar 80 sampai 100% untuk divalidasi di diagnosis. Jadi kalau yang mayor itu lebih besar, 80% kalau kita ngambil diagnosis bersihan jalan napas, tanda dan gejala mayornya itu misalnya sesak, selain banyak, sekret banyak, terus bisa mengeluarkan batuk gitu ya. Itu salah satu tanda gejala mayor. Dan minornya tanda gejala tidak harus ditemukan, namun jika ditemukan dapat mendukung penekanan. Berarti nggak harus ada di. Kadang-kadang ada data yang ditemukan, kadang-kadang enggak kalau di minor gitu ya. Tapi kalau mayor kemungkinan besar ketika ambil satu masalah perawatan diagnosis, maka tanda ini dibuktikan dengan tanda gejala mayornya ada. Selanjutnya faktor risiko merupakan kondisi atau situasi yang dapat meningkatkan kerentanan klien mengalami masalah kesehatan ya. Oke, kita lanjut. Proses penegakan diagnosis keperawatan, pertama kita harus melakukan analisa data atau analisis data. Bandingkan dengan nilai normal, lalu kelompokkan data. Prosesnya seperti itu. Kita melakukan pengkajian. RR-nya 30 kali per menit. Tensinya, misal contoh aja tensi ya. Tensinya 170 per 80 mm Hg. Normalnya berapa yang kita tahu? Misal normalnya kita tahunya 120, maka kalau 170 berarti dia di atas normal atau yang dikatakan dengan hipertensi gitu. Artinya itu dikolektifkan. Nah, bisa juga dikolektifkan ini ke dalam masalah keperawatan apa. Contoh, kalau misalkan respiratory rate, SpO2 itu masuk ke dalam sistem respirasi. Nah, selanjutnya identifikasi masalah aktual, risiko atau promosi kesehatan. Maka yang sedang dikeluhkan oleh pasiennya itu dia bersifat yang sedang terjadi sekarang atau beresiko nanti gitu ya, atau yang berbentuk promosi kesehatan. Artinya sudah sehat tapi ada minat, ada keinginan pasien untuk mencapai kesehatan yang optimal, itu dinamakan dengan promosi. Selanjutnya adalah perumusan diagnosis. Nah, perumusan diagnosis itu bersifat aktual, resiko atau promosi kesehatan. Masalah kesehatan kita kaitkan dengan dibuktikan dengan penyebab, dibuktikan dengan tanda gejala. Oke, kita langsung ke cara penulisannya. Nah, cara penulisannya ada yang menuliskan ke dalam 3 bagian diagnosis keperawatan itu, ada yang ke dalam 2 bagian. Nah, yang penulisan 3 bagian atau 3 part, metode penulisan ini terdiri atas masalah, penyebab, dan tanda gejala. Biasanya diisi dengan tanda gejala mayor, bisa minor juga. Metode penulisan ini hanya dilakukan pada diagnosis aktual gitu ya, pada diagnosis aktual. Nah, contoh ini konsepnya. Masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda gejala. Masalahnya apa? Berhubungan dengan penyebabnya apa? Dibuktikan dengan tanda gejalanya apa? Nah, ini. Frase berhubungan dengan dapat disingkat menjadi BD dan dibuktikan dengan dapat disingkat jadi DD. Masalah BD, penyebab DD, tanda gejala. Contohnya ini, bersihan jalan napas tidak efektif. Ini adalah masalah perawatannya. Berhubungan dengan apa? Etiologinya apa? Misal spasme jalan napas. Ini penyebab dari bersihan jalan napas tidak efektif, dibuktikan dengan batuknya tidak efektif, sekutumnya berlebih, mengih, dyspne, dan lain sebagainya gitu ya, kalau ada tanda-tanda yang lainnya. Nah, selanjutnya
Selanjutnya penulisan dua bagian ya. Penulisan dua bagian ini atau two part, bedanya itu tidak ada dengan dibuktikan dengan. Masalah dibuktikan tidak panjang tanda dan gejalanya gitu ya, dimasukkan ke dalam dibuktikan dengan faktor risiko saja gitu ya. Contohnya di sini risiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun, tidak berhubungan dengan, tidak disertai dengan etiologi. Dia resiko tidak disambungkan dengan etiologi, akan tapi disambungkan dengan dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun contohnya gitu. Selanjutnya diagnosis promosi kesehatan, masalah dibuktikan dengan tanda gejala. Kesiapan peningkatan eliminasi urin, itu masalahnya dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal. Oke, seperti itu ya untuk penjelasan secara teorinya. Nah, kita akan lanjut ke latihan-latihan soal kasusnya ya. Oke, mungkin sekian dari pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.